Baik, kita mulai ya. Tunggu. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan praktek coaching yang dipraktekkan oleh Pak Nur Afandi pada kasus yang ke-1. Selanjutnya kita akan mendengarkan praktek coaching yang akan dipraktekkan oleh Ibu Iin selaku coach, kemudian Pak Nur Afandi selaku coach, dan saya sendiri sebagai pengamat. Sebelum kita mendengarkan praktek coach yang dilakukan, saya akan membacakan kasus yang akan dipraktekkan pada kesempatan hari ini. Kasusnya adalah di mana seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Selanjutnya kita dengarkan sama-sama praktek coaching yang dilakukan kepada Ibu Iin dan Pak Nur Afandi. Dipersilakan. Permisi Bu, maaf saya mengganggu. Oh ya, bagaimana? Apakah saya boleh meminta waktu Ibu sebentar? Saya ingin bercerita kepada Ibu. Ya, tentu bisa. Mari duduk di sebelah Ibu. Terima kasih Bu. Kita mau bercerita apa nih? Saya ingin mencari solusi untuk masalah yang saya hadapi Bu. Oke, sebenarnya ada apa? Saya merasa tidak nyaman Bu. Tidak nyaman yang seperti apa? Saya tidak nyaman ketika belajar salah satu pelajaran di kelas. Kamu bisa jelaskan alasannya? Saya merasa diperlakukan tidak adil, Bu. Tidak adil yang bagaimana? Mungkin kamu bisa bercerita lebih lagi. Jadi Pak Andi itu membuka les privat bahasa Inggris dan sebagian besar teman di kelas ikut les tersebut, kecuali saya. Lalu apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman karena diperlakukan tidak adil? Pak Andi sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat, Bu. Saya tidak nyaman dengan itu. Saya merasa Pak Andi tidak memberikan nilai. Semua murid yang ikut les privat mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Padahal selama ini nilai saya selalu lebih bagus dari mereka. Baik, bolehkah Ibu tahu seperti apa ketidakadilan yang kamu maksud itu? Bisa kamu ceritakan lagi? Saya merasa sudah mengerjakan soal-soal ulangan dengan baik dan benar, tetapi nilai yang saya dapat tetap lebih rendah dari teman yang lain. Baik, selama ini sudah adakah usaha yang kamu lakukan untuk menyelesaikan ini? Selama ini saya sudah rajin belajar, Bu, dan selalu mengulangi pelajaran bahasa Inggris yang diberikan Pak Andi.
Jadi saya merasa nilai rendah yang saya dapatkan itu karena tidak mengikuti les privat bahasa Inggris. Apa kamu pernah mendiskusikan ini langsung kepada Pak Andi? Belum sih Bu, tapi yang saya lihat sebelum teman-teman ikut les privat di Pak Andi, nilai saya selalu baik. Tapi sejak mereka ikut les, nilai saya selalu lebih rendah. Baik, lalu apa yang bisa kamu lakukan sekarang untuk menyelesaikan masalah ini? Saya ingin mengkonfirmasi dugaan saya selama ini Bu kepada Pak Andi. Terus kamu sudah lakukan itu? Saya takut Bu, Pak Andi nanti marah. Apakah Pak Andi pernah marah? Tidak sih Bu, beliau baik dan saya suka dengan pelajarannya karena mudah dipahami. Kenapa kamu tidak mencoba dulu? Mungkin itu bisa menyelesaikan masalah kamu. Betul juga ya Bu, harusnya saya mencoba untuk mengkonfirmasi ke Pak Andi terlebih dahulu ya. Nah, bagus itu. Setelah kamu konfirmasi ke Pak Andi, apa yang akan kamu sampaikan? Saya ingin bertanya, apakah tidak ikut les privat akan berpengaruh pada nilai saya di kelas? Selain itu, saya juga ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapatkan nilai rendah saat ulangan bahasa Inggris, Bu. Nah, betul itu. Jadi, setelah ini apa saja nih yang akan kamu lakukan? Saya akan bertanya kepada Pak Andi untuk memastikan dugaan saya, Bu. Selain itu, saya akan coba memeriksa jawaban saya saat ulangan. Nah, bagus ini solusinya. Terus, adakah lagi yang akan kamu lakukan? Saya akan coba minta bantuan teman baik saya, Bu, yang ikut les di Pak Andi. Karena kalau untuk ikut les, saya tidak ada waktu, Bu. Nah, selanjutnya kira-kira apa sih rencana kamu untuk mencapai tujuan itu? Pertama, saya bertanya kepada Pak Andi terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Kedua, saya akan memeriksa jawaban saya saat ulangan. Ketiga, saya akan meminta bantuan Maswi, teman baik saya dalam belajar, Bu. Bagus itu. Ibu suka rencana kamu. Tapi komitmen apa yang kamu buat agar rencana tadi berjalan lancar? Saya akan memberanikan diri untuk menemui Pak Andi, Bu, dan saya akan lebih teliti lagi dalam menjawab soal ulangan. Nah, lalu siapa yang bisa membantu kamu menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan Maswi, Bu, untuk menemani saya menemui Pak Andi, dan saya akan memintanya untuk membantu saya belajar. Nah, sepertinya ini keputusan yang baik. Baik, Bu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini. Kelas dulu, Bu. Iya, sama-sama. Tetap semangat belajar ya. Siap, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita sudah sama-sama mendengarkan praktek coaching yang dilakukan oleh Ibu Iin selaku coach dan Pak Nur Afandi selaku coach. Pada kesempatan kali ini saya selaku pengamat ada beberapa hal yang menjadi catatan pada kesempatan hari ini yang hasil dari pengamatan yang saya lakukan. Yang pertama terkait dengan tujuan coach yang disampaikan dalam praktek coaching tadi sudah terlihat sangat jelas dan baik. Ini dibuktikan dengan pertanyaan-pertanyaan coach yang dilakukan sudah sangat jelas dan baik. Kemudian yang kedua berkaitan dengan identifikasi masalah, ini juga terlihat dengan jelas dan baik dari praktek yang disampaikan tadi. Kemudian selanjutnya menyangkut dengan rencana aksi,
pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach sangat baik, sudah menunjukkan rencana aksi yang baik, kemudian tanggung jawab ini juga terlihat sangat baik dan jelas dalam praktek coaching tadi, sehingga pada kesempatan kali ini saya menyimpulkan bahwa praktek coaching yang dilakukan tadi sudah memenuhi atau sudah sesuai dengan model Tirta. Itulah hasil dari pengamatan yang saya lakukan. Kemudian yang terakhir terkait dengan dialek-dialek coach yang disampaikan tadi sudah sangat baik. Ini menunjukkan seorang coach yang sangat bagus. Kemudian selanjutnya kita beralih ke kasus yang berikut. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maswi, Pak Pandi. Ya, sama-sama.